Okay guys, welcome back to my YouTube channel. So I'm here again. Well, it's really different. The background is really different from previous one because right now I'm not in my sister house. Sekarang gue di apartemen. Nah, kemarin gue nginep di sini. And hari ini gue akan membahas mengenai satu sih sebenarnya, kayak gue mau sharing sih the power of your parents' prayer. That's what I'm gonna share, okay? Jadi gini guys, kayak selama selama ini sih gue orangnya pelit sebenarnya. Gue orangnya sangat pelit dalam arti gini, kayak gue pelit ke diri gue sendiri dan gue pelit sama hal-hal yang menurut gue nggak penting. Saya gini, gimana maksudnya? Jadi kayak gue, I don't really like to spend money on things that I don't really need gitu loh. Kayak contoh, for example, kayak FYI, for your information, I don't own any motorcycle. I don't own any of them. Jadi misalnya contoh, yang kemarin yang kalau misalnya gue tuh ada satu motor dari tahun 2013. Nah itu motor Vario yang lama banget, ini Vario lama tahun 2013. And then itu motor itu gue udah pakai dari zaman gue kuliah. Gue pakai bolak-balik Jakarta Bandung sampai kerja pun sampai sekarang 2021 gue masih pakai motor yang sama. Dan guess what? Itu motor bukan punya gue. Itu atas nama kakak gue. Tapi gue aja yang pakai, gue yang minjem. Dan kan gue udah, dan sekarang pun kalau ketika gue udah almost 3 years working in corporate company ya, maksudnya dalam arti kayak corporate company ini emang gede. Gue sampai sekarang tuh nggak ada berniat sama sekali untuk beli motor baru. Pertama. Kedua, kayak teman-teman gue itu tuh rata-rata udah pada punya mobil. Gue nggak ada niatan sama sekali untuk beli mobil. That's it, nggak ada sama sekali. Sama ketiga, ya kayak gue males, kayak misalnya ada temen gue nawarin, misalnya ada Apple Watch lah, ada MacBook lah, ada apalah. Itu gue kayak nggak ada ketertarikan untuk upgrade itu. Nah, kecuali ini satu, gue sebenarnya ada iPhone X10R, 10R lagi, 10X Max ini, itu gue beli tahun 2019 lah, 1918 aku lupa. Ini waktu dia masih baru banget, itu gue beli 20-an juta. Nah, itu pun gue beli karena apa? Karena resolusi gue dulu pas kuliah melihat orang pakai iPhone tuh kayak, aduh pengen deh gitu, sedangkan gue pakai Android karena gue suka fotografi ya, di sini ya, fotografi dengan foto lah istilahnya. Gue lihat kamera iPhone tuh oke banget. And then waktu itu kan waktu kuliah gue nggak ada duit sama sekali untuk beli iPhone. Waktu itu tuh iPhone yang lagi hits 6 or 7 lah di situ waktu gue kuliah ya. And then jadi gue ada keinginan, terus kayak gue langsung terus waktu itu, someday misalnya waktu gue udah punya uang sendiri, gue akan beli iPhone termahal. Waktu itu gue bilang, iPhone termahal yang ada pada saat itu. Dan gue bilang itu ya, misalnya kayak gue pengen, ini gue kenapa gue nggak bisa beli ini gitu loh. Once gue udah bisa, lihat aja nanti lo, kayak gue akan beli yang paling mahal. Nah, akhirnya pas kayaknya tahun 2019 awal deh, 2019 awal atau kalau nggak 2018 akhir, gua lihat ada keluar iPhone XS Max. Sebenarnya ada 10R, 10S biasa sama 10S Max. Pas di compare nih harganya, ternyata 10X Max paling mahal waktu itu mas 20 jutaan. Terus gue bilang, yang paling gede apa? RAM-nya. Terus dia bilang
pas gue lihat ternyata ada yang 512 giga, 512 giga, hampir setengah tera ya. And then gue dengan enaknya gue bilang kayak, udah gue beli 10X Max 512 giga, itu harganya 20-an juta. Itu buat apa? Sebenarnya gue nggak perlu butuh amat. Sebenarnya kayak gue pengen dendam aja waktu gue dulu kayak dari kuliah kayak aja gue pengen banget HP itu, tapi gue nggak ada duit waktu itu kayak masih miskin, kayak ya maksudnya kayak masih nada sama orang tua gitu loh. Once gue udah punya uang sendiri, langsung gue kayak oke, gue akan beli apapun itu. Yang termahal waktu itu merek iPhone Apple termahal waktu itu gue beli, dan gue akhirnya beli. Karena walaupun sekarang tuh udah ada iPhone 12 ya, 12 Pro atau apa, kayak gue kalau orang-orang mikir kayak ih buset lo hedon banget dia beli ini, tapi sebenarnya kayak gue nggak hedon. Sebenarnya kayak gue pengen membuktikan ke orang bahwa ke diri gue sendiri bahwa gue bisa, sama gue pengen ngerasain aja kayak punya handphone termahal waktu itu tuh gimana rasanya. Nah once gue udah beli terus kayak ya udah rasanya kayak gitu aja gitu, kayak oke, happy guys, sehari 2 hari 3 hari, and then after that's it, kayak nothing really apa ya, kayak nggak ada perasaan yang spesial atau gimana gitu. Nah once kan orang nanya nih, oh iya udah berarti kalau misalnya lo suka handphone ya udah beli aja yang terbaru Pro 12 Pro Max. Nah gue nggak ada intention sama sekali untuk ganti HP ini. Once nanti ada 14, 15, gue nggak ada kayak intention sama sekali untuk ganti. Once ini misalnya rusak, barulah misalnya gue bisa pikir ini kayak as long as ini masih oke, gue nggak akan ganti. Nah gitu, maksudnya kayak gue emang orangnya sangat apa ya, kayak sangat inilah, kayak nggak mau yang pura-pura lah. Nah tapi untuk masalah misalnya ada keluarga, misalnya tiba-tiba nyokap minta misalnya kayak minta jajan ini, gue kasih. Adek gue misalnya tiba-tiba ini perlu apa, gue kasih. In fact kayak gue sekarang ngasih adek gue per bulan selama dia kuliah. Ini udah hampir tahun ketiga, semester ke-6 ya. Ya semester ke-6 sekarang, dia masuk ke semester 6. Itu gue pay for her expenses from the beginning she entered the university until now. Dan itu emang gue tekanin, kalau gue sih emang pelit sama yang namanya yang nggak perlu misalnya tadi. Tapi kalau misalnya sama yang hal yang penting, misalnya edukasi adik gue, ataupun kayak ya edukasi gue sendiri juga, ataupun misalnya orang tua gue butuh apa itu gue nggak akan pelit gitu loh. Nah once suatu hari itu pernah gue ngabisin setengah 50% dari tabungan gue yang gue earn dari keringet gue sendiri itu ke orang tua gue. Once ibu gue bilang kayak, iya butuh nih duit sekian untuk untuk ada suatu kepentingan. Terus kayak gue kayak nggak tanpa pikir panjang, terus gue kayak ya udahlah ambil aja. Saya kayak ya udah ambil aja nih duit gitu loh, kayak pakai aja uangnya. Walaupun dalam itu keputusan yang sangat ini ya, sangat gede ya kalau menurut gue, karena gue tuh orangnya males ngeluarin uang ya. Maksudnya kayak ya kalau nggak penting ya ngapain gue uang. Kayak gue tuh kalau bisa tuh ya udah gue kunci tuh tabungan gue. Tapi ketika ada kejadian kayak gitu, gue sama orang tua nggak akan pelit kasih, karena harta orang tua gue gitu loh. Jadi kayak udah, gue yakin bahwa Allah akan membalas itu berlipat-lipat ganda gitu kan. Kayak kemarin tiba-tiba orang tua gue tiba-tiba pengen ke Bali kan. Dari dulu tuh emang mama papa tuh nggak pernah ke Bali, dan adik gue juga belum pernah ke Bali. Dan akhirnya ya udah gue ajak tuh semuanya, all expense tuh gue bayar semua. Gue sewain mobil selama di sana, terus kayak makan yang tempatnya yang rada mewah itu gue habis bisa belasan juta waktu itu ya. Kayak 5 hari gue di Bali habis belasan juta
includes everything. Dan gue nggak ada sama sekali kayak ya habisin duit gue kayak gue ini apa, nggak ada. Kayak gue ngerasa happy aja, gue ikhlas jalaninya gitu loh, karena emang kayak gue ngerasa gue banyak hutang budi sama keluarga gue gitu loh, especially my mom and my dad gitu, karena mereka lah gue sampai sekarang bisa kayak ya misalnya gue bisa kerja di tempat yang bagus, kayak gue lulus dari universitas yang bagus, terus gue bisa punya uang sendiri, itu tuh semuanya. Dan gue misalnya punya manner, punya kayak prinsip, itu emang diturunkan dari keluarga gue sebenarnya. Nah itu yang gue emang harus gue syukuri dan harus gue balas gitu loh. Walaupun gue mau balas sampai segunung emas pun gue gak akan bisa balas semua jasa orang tua gue atau keluarga gue ke gue gitu loh. Dan akhirnya nggak tahu kenapa ya, setiap gue membantu orang tua gue tuh selalu dikasih lebih sama Allah. Misalnya saat gue kasih, misalnya kemarin tuh lucu, tiba-tiba kan gue dapet hadiah tuh, dapat hadiah 500.000. Nah terus gue kasih ke nyokap gue, ya udahlah ambil untuk pas banget hari ibu kan, udah ambil, beli aja terserah apa. Jadi nyokap gue pergi tuh beli sepatu 2 sama dia, ditambahin sama kakak gue. Udah pas gue kasih, tiba-tiba berselang berapa hari gue dikasih 2,5 juta hadiah lagi. Jadi dari 500.000 yang gue kasih dibalikin sama Allah 2,5 juta. Oke, itu pertama. Kedua, gue pokoknya pernah gue ngasih uang ke orang tua gue. Nah ngasih uang ke orang tua gue, aku pokoknya kalau nggak salah ratusan ribu deh, nggak nyampe sejuta lah gue ngasih. Terus tiba-tiba kayak gue bilang doain ya semoga gue keterima beasiswa, dan abis itu gue diterima beasiswa. Yang tadi beasiswa yang gue kuliah tadi, yang kalau diuangkan tuh ratusan juta lah, kayak ya siapa yang mau bayar gitu loh. Kayak gue dapat uang sebanyak itu untuk kuliah lagi. Dan itu serta-merta situ karena gue baik sama orang tua gue. Nah yang ketiga ada satu lagi, yang tadi gue ceritain kan, gue nyerahin 50% dari duit gue, tabungan gue waktu itu. Tabungan gue tuh udah ratusan juta waktu itu, cuman gue kasih 50%, setengah dari tabungan gue tuh untuk orang ini, nyokap gue kan. And then tiba-tiba nggak tahu kenapa pas berapa hari, pokoknya tiba-tiba tuh gue langsung dikasih rezeki lagi sama Allah gitu loh. Ada orang nawarin properti baik banget, terus gue bisa nyicil dan tanpa bunga gitu loh. Which is apa propertinya ini gue bisa nyicil bahkan bisa sampai 5-6 tahun dengan cicilan yang gue bayar per tahun tuh ya terserah gue gitu loh. Jadi kayak alhamdulillah banget sih sebenarnya. Emang itu kayak berkah karena kenapa? Karena gue emang nggak pelit sama orang tua. Soalnya gue pernah dengar bahwa kalau misalnya lo pengen banyak rezeki, emang lo harus baik sama orang tua lo. And that's what I believe and that's what I experience gitu loh. And then jadi sebenarnya kalau gue sih sampai sekarang emang cita-cita gue tuh banyak banget sebenarnya. Jadi kayak gue pengen bisa naikin haji orang tua gue, kedua orang tua gue belum naik haji. Nah itu adalah resolusi gue sebenarnya. Nah nanti ini video ini pasti mama papaku nonton, and then that's my inilah istilahnya cita-cita gue lah. Tapi gue nggak tahu kapan akan terjadi. Tapi itu udah gue pikirin sih. Semoga Allah memberikan gue rezeki yang lebih, dan semoga gue diberikan istilahnya tuh ya kesehatan, nikmat kesehatan, dan orang tua gue juga diberikan nikmat kesehatan untuk menunggu ketika gue udah dapat rezekinya mereka langsung berangkat naik haji dan mereka panjang umur gitu loh. Nah itu sih sebenarnya solusi gue sekarang.
And I hope that semuanya yang nonton video ini, kalau misalnya masih punya orang tua, itu harus dijaga orang tuanya, harus dibahagiakan orang tuanya, karena kita nggak tahu, we are growing older, and then we are growing up, but our parents is growing older gitu loh. Jadi kayak kita emang punya waktu yang nggak banyak sebenarnya, nggak banyak lagi untuk membahagiakan orang tua kita. Jadi daripada kita nunggu, kita memberikan apa aja yang kita punya sekarang untuk orang tua kita gitu loh. Membantu, gak hanya membantu dengan uang gitu loh, membantu dengan tenaga pun bisa, dengan care kita ke orang tua pun bisa, dengan kita membuat orang tua kita happy, itu udah lebih dari cukup sebenarnya. So guys, that's it. Semoga di video ini kalian mendapatkan hal yang positif dan bisa mengimplementasikan apa yang berhasil ke gue di kehidupan kalian gitu loh. So thank you so much everyone, and bye.